Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda kitab Allah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihatan Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Suma ila arwahil ulama'il amilin wa masyayina fid din. Wa waliday hadirina fi Masjid Al-Furqan wa ila jami' man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa ila al-muallif hadzal kitab syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah taklim Masjid Al-Furqan Komplek TVRI yang dimuliakan Allah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan hadiratnya. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berjumpa lagi di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban berikutnya adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita semua untuk dapat mencontoh dan meneladani beliau dalam berbagai aspek kehidupan. Karena hanya dengan mencintai beliau kita akan mendapatkan ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hari ini tepat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Itu artinya pada tanggal inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yang lebih dikenal dengan Maulidur Rasul. Oleh karena itu maka topik kita pada pagi hari ini adalah tentang hakikat cinta Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim."
Jadi Nabi itu maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berada di atas seluruh kaum mukminin, bahkan di atas diri kita dalam mencintai beliau. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan dengan sabdanya, seseorang tidak dianggap beriman sampai dia mencintai Rasulullah di atas segalanya, tentu setelah Allah. Dalam hadis tersebut beliau awali dengan qasam. Qasam itu artinya sumpah. Sumpah itu tujuannya adalah untuk menegaskan, menekankan bahwa apa yang beliau katakan itu penting dan harus diperhatikan dan diamalkan. Jadi sumpah itu dalam bahasa Arab bisa menggunakan apa yang disebut huruf qasam, yaitu al-ba wal waw wat ta. Wallahi billahi tallahi. Jadi satu aja kita gunakan itu sudah sebagai stressing penekanan bahwa itu penting, sehingga kalau orang bersumpah maka dia menggunakan wallahi billahi tallahi. Satu aja cukup. Nah, kalau tiga-tiganya berarti ini sangat ditekankan, sehingga resikonya kalau dia berdusta, nah itu berat di hadapan Allah. Nah, Rasulullah menggunakan sabdanya ini dengan qasam, tapi dengan versi lain, yaitu apa? Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Jadi demi zat yang nyawaku ada di tangannya. Siapa? Ya maksudnya demi Allah. Jadi seseorang dianggap tidak beriman sampai dia mencintai aku melebihi cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, bahkan kepada seluruh manusia. Itu artinya bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah setelah kita mencintai Allah, yaitu harus di atas segalanya bagi orang tua kita, anak-anak kita, dan seluruh manusia pada umum. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, salah seorang dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata di hadapan Rasulullah untuk mengekspresikan cinta beliau kepada baginda Rasul. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, wallahi, nah ini menggunakan qasam juga, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mencintaimu, bahwa engkau paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku, kata Sayyidina Umar radhiyallahu. Maka kemudian kata Rasulullah dalam sabdanya, faqala sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Kalau begitu belum cukup Umar, karena itu artinya engkau masih menempatkan cintamu pada dirimu di atas cintamu kepadaku. Maka kata beliau, tidak ya Umar, kamu tidak mencintai aku dengan sebenarnya sampai aku lebih engkau cintai ketimbang dirimu. Faqala ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Setelah ditegur oleh baginda Rasul, Sayyidina Umar mengulangi ungkapan cintanya kepada Rasulullah sesuai arahan dari Rasulullah, maka beliau mengatakan,
demi Allah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu yang aku miliki, termasuk pada diriku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Ini yang benar wahai Umar radhiyallahu anhu. Nah, para jemaah sekalian, kenapa kita harus mencintai baginda Rasul? Dan tentu banyak yang menganjurkan atau mengharuskan kita untuk mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kita kepada Rasulullah itu artinya juga kita cinta kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 32, ayat 31-32, Rasulullah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ayat ini menjelaskan tentang kenapa kita harus mencintai Rasulullah dan bagaimana kita mencintai Allah. Dalam ayat ini Allah berfirman yang ditujukan kepada baginda Rasul, Qul, itu artinya Qul ya Muhammad. Karena ketika kita membaca firman Allah dalam bentuk fi'il amar dari seperti Qul, qala yaqulu qul, meskipun tidak disebutkan subjeknya, fa'ilnya, di situ sudah mengandung fa'il mustatir, takdirnya adalah anta. Siapa engkau di sini? Ya karena ayat ini turun kepada baginda Rasul, berarti beliau. Maka ketika kita baca terjemahan tafsiriyah, katakanlah olehmu wahai Muhammad. Artinya ini pesan Allah kepada baginda Rasul untuk disampaikan kepada kita. Apa itu perintahnya, pesan Allah yang disampaikan kepada baginda Rasul? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian wahai umat Islam, wahai umat manusia, betul-betul beriman atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kalian membuktikan cinta itu? Nah, maka kata Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah jejakku, ikutilah sunnahku, ikutilah ajaranku, maksudnya ajaran yang disampaikan Allah kepada baginda Rasul dan Rasulullah yang menerapkan. Maka kalau itu kamu lakukan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, Qul atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan pula wahai Muhammad kepada umat Islam, kepada umat manusia, atiullah, taatilah Allah, ikutilah Allah, maksudnya perintah-perintah Allah. Begitu juga maksudnya Al-Quran, ya. Wa atiur rasul, dan taatilah Rasul, yaitu maksudnya sunnah-sunnah Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau kalian menyimpang, tidak taat kepada Allah melalui Al-Qur'annya, tidak taat kepada Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya, maka Allah mengingatkan sesungguhnya Allah tidak suka, tidak senang kepada orang-orang yang inkar, orang-orang yang kafir. Para jamaah sekalian, dari situ jelas bahwa
bukti kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, bukan hanya sekedar kita ungkapkan dengan lisan kita, tetapi harus dibuktikan dengan amal nyata. Meskipun ungkapan dengan lisan itu juga merupakan salah satu bukti cinta, tapi itu bukan segalanya. Nah, salah satu yang bukti kecintaan kita kepada Rasulullah yaitu tadi dengan lisan, dengan cara banyak membaca salawat kan. Banyak membaca salawat, bahkan bersalawat itu dilakukan oleh Allah, oleh para malaikat. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, ya sudah barang tentu. Nah, kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini selalu dibaca oleh khatib ketika menyampaikan khutbah Jumat, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini salah satu bukti cinta kepada Allah, yaitu dengan banyak menyebutnya melalui bersalawat kepadanya. Nah, apa arti ayat ini? Surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Mereka bersalawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian semua dan sampaikanlah salam kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu salawat Allah, salawat malaikat dengan salawat kita beda. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa makna inti atau hakikat salawat Allah kepada Rasulullah adalah as-sana'u wal majdu, yaitu pujian, sanjungan Allah kepada baginda Rasul. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah langsung memuji baginda Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki perangai, budi pekerti, akhlak yang luhur. Nah, itu arti salawat Allah kepada baginda Rasul. Sedangkan salawat para malaikat kepada Rasul adalah al-istighfar, yaitu permohonan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad dan juga untuk kita umatnya. Dan salawat kita kepada baginda Rasul adalah ad-du'a, yaitu berdoa kepada Allah. Maka salawat yang benar itu bukan mari kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasul, tapi kita berdoa semoga Allah menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasul. Karena kalau kita baca versi Arabnya itu selalu dikaitkan dengan Allah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, subjeknya Allah gitu. Jadi semoga Allah menyampaikan salawat salam kepada Rasul. Atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah gitu, sampaikan salawat salam kepada Nabi Muhammad. Nah, dalam membaca salawat itu harus sinkron ya, antara salawat dan salam dalam bentuk strukturnya. Jadi kalau kita bilang di depan sallallahu alaihi wasallam, jadi nggak boleh sallallahu alaihi wasallim, karena bentuk katanya beda. Kalau sallallahu alaihi wasallam itu fi'il madi dua-duanya. Nah, kalau kita gunakan bentuk fi'il amar, maka Allahumma salli wasallim. Jadi nggak boleh salli wasallam, karena dua-duanya harus sinkron fi'il madi. Nah, itu
salah satu cinta kita kepada baginda Rasul itu memperbanyak salawat. Memperbanyak salawat kepada Allah, artinya berdoa, karena makna salawat kita kepada Allah, kepada baginda Rasul adalah doa kepada Allah untuk disampaikan kepada baginda Rasul. Pertanyaannya, memangnya Rasulullah membutuhkan doa kita? Beliau sendiri kan sudah dijanjikan oleh Allah, ini ghafara ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Maka para ulama menafsirkan ayat ini karena beliau sudah penuh dengan rahmat maghfirah Allah, maka diharapkan dengan kita bersalawat kepada beliau, maka limpahan, tumpahan dari yang sesuatu penuh itu akan terkena kita. Nah, para jamaah sekalian, maka salawat itu salah satu ibadah. Bahkan dia menjadi rukun inti dari salat, yaitu pada tahiyat akhir kita harus membaca salawat, dan itu hukumnya wajib karena dia masuk kategori rukun. Nah, apa fadilahnya kita salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin banyak dikemukakan tentang salawat ini, baik tadi perintahnya maupun fadilahnya maupun waktu-waktu yang ideal, yang afdal kita bersalawat. Antara lain dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan fadilah dari salawat kita, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Rawahu Muslim. Jadi barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka akan dibalas, diganjar oleh Allah 10 kali lipat. Bahkan kelak pada yaumul qiyamah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jadi aulan nasi bi, jadi orang yang paling utama di sisiku, artinya orang yang dekat kepada baginda Rasul kelak pada yaumul qiyamah adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Tapi jangan dipahami ini kita bersalawat aja gitu kan. Ini tambahan dari kewajiban-kewajiban yang lain. Maka orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain diberitakan Allah dan Rasulnya juga kemudian memperbanyak salawat, maka orang tersebut, kata baginda Rasul, orang yang paling dekat kepadaku kelak pada hari kiamat. Nah, itu mengenai fadilah salawat. Berikutnya adalah kapan membaca salawat yang paling ideal, yang paling afdal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati fa aktsiru alayya minas salati fi fa inna salataka ma'rudatun alayya. Faqalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta?
qala yaqulu balita qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, sesungguhnya hari-hari yang paling mulia di antara hari-hari dalam seminggu itu adalah hari Jum'ah, hari Jumat dalam bahasa kita. Makanya sering kita menyebut Jumat itu Sayyidul Ayyam. Jadi penghulunya hari atau hari yang paling mulia dalam seminggu adalah hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati, sesungguhnya hari-hari yang paling afdal di antara kamu dalam seminggu itu adalah hari Jumat. Oleh karena itu fa'aksiru alayya minas salati fihi. Ini waktu yang ideal untuk salawat antara lain adalah hari Jumat itu. Di samping tentu yang wajib dalam salat itu. Oleh karena itu perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya salawat kalian itu akan disampaikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta. Atau ada yang mengatakan riwayat lain balita. Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami sampai atau disampaikan kepadamu sedangkan engkau ya qad balita. Bal itu atau arimta udah hancur gitu kan. Karena pikiran sahabat dan kita juga orang yang meninggal dunia kan pasti fisiknya, jasadnya udah hancur. Pikiran sahabat ketika diperintahkan untuk bersalawat itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salawat kami bisa disampaikan kepadamu padahal engkau sudah rusak gitu. Maka beliau mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi fisik atau jasad para nabi. Jadi jasad nabi tidak hancur seperti halnya manusia biasa. Nah, para jamaah sekalian, oleh karena itu maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang pelit itu adalah orang yang tidak mau bersalawat. Dari an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaiha. Jadi orang yang bakhil, jadi bahasa Indonesia, orang yang pelit adalah orang yang apabila disebutkan namaku maka dia tidak bersalawat. Nah, makanya ketika kita mendengar nama Nabi disebut, maka kita harus bersalawat. Bahkan ulama mengatakan kalau kita dalam pengajian semacam ini kan selalu dibaca salawat kan. Ustadz atau ceramah selalu membaca salawat. Nah, idealnya setiap kali kita menyebut atau disebut nama Nabi Muhammad, kita bersalawat. Nah, karena tadi salawat ini adalah ibadah. Sehingga kata beliau, orang yang pelit adalah orang yang kalau disebutkan namaku, dia tidak bersalawat. Nah itu. Nah, sehingga para ulama mengatakan salawat yang pertama yang kita dengar dari ustadz, dari penceramah itu wajib itu, kesononya sunnah gitu. Karena kan selalu banyak diucapkan. Nah, kalau kita merespon nama Rasulullah disebut kemudian salawat, ya semakin banyak karena itu adalah ibadah. Nah, para jamaah sekalian, itu salah satu dari bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak salawat kepadanya.
Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Rasulullah adalah sebagai suri tauladan kita, sebagai qudwah kita. Maka bukti kecintaan kita seperti ayat dalam surat Ali Imran tadi 31 dan 32 adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya dalam berbagai aspek kehidupan. Dan sering kita mendengar firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, apalagi di hari-hari ini banyak dikemukakan firman Allah tersebut, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kalian, siapa kalian itu? Ya kita, umat Islam, umat baginda Rasulullah SAW, pada sosok pribadi Rasulullah SAW terdapat uswah hasanah, suri tauladan, contoh yang baik. Bagi siapa itu? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, yaitu bagi orang yang mengharapkan ridha Allah dan keselamatan pada hari akhirat, wa zakarallaha katsira, dan orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita sebagai orang yang beriman tidak ada harapan kita dalam jangka panjang di akhirat nanti, yaitu kita selamat atau kita mendapat ridha Allah dan selamat dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surganya. Dan kita juga selalu zikir, selalu ingat dalam arti yang luas pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, sebagai role model, sebagai contoh? Tidak mungkin kita lakukan itu tanpa kita mengetahui bagaimana akhlak perilaku beliau. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Apa pertanyaan itu? Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perangai, budi pekerti, akhlak Rasulullah? Karena beliau adalah salah seorang dari istri Rasulullah, sehingga orang yang paling tahu bagaimana akhlak beliau di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat, di mana beliau yang selalu menyaksikan. Maka dengan singkat tapi punya makna yang padat, Sayyidah Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya adalah sebagai perwujudan, sebagai implementasi, sebagai pengejawantahan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana akhlak Rasulullah yang wajib kita teladani, ya kita baca Al-Quran. Kita telaah Al-Quran, kita pahami Al-Quran, maka di situ akan nampak, akan kelihatan bagaimana kehidupan Rasulullah. Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika menjawab pertanyaan itu dengan ungkapannya yang singkat dan padat, karena khuluquhul Quran, maka beliau lanjutkan dengan membaca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, karena di situ nampak kehidupan Rasulullah baik di dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam keluarga, kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemimpin, itu tercermin di dalam surat Al-Mu'minun mulai ayat 1 sampai ayat 11 itu. Nah, maka beliau baca ayat itu untuk membuktikan bahwa Rasulullah ya adalah sebagai pengejawantahan, sebagai implementasi dari apa yang ada dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam firman-Nya dalam awal surat Al-Mu'minun itu? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah,
Jadi beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, tidak sampai di situ. Kalau itu ya namanya eling aja kalau percaya kan. Ingat, percaya, nggak cukup. Tahri harus dibuktikan. Iman itu dengan amal yang konkret, yang nyata. Makanya para ulama tauhid mendefinisikan iman itu adalah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wal amalu bil arkan. Dalam versi lain wal amalu bil jawari. Jadi yang disebut dengan iman yang hakiki itu adalah iqrarun bil lisan, melafalkan, mengucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu namanya iqrarun bil lisan. Nah, tidak cukup dengan itu. Tetapi harus dibarengi wa tasdiqun bil qalb. Apa yang kita ucapkan di lisan kita, kemudian kita yakini, kita benarkan dengan hati kita. Tidak cukup sampai di situ, dilanjutkan wal amalu bil arkan. Kemudian dibuktikan dengan melaksanakan rukun-rukun yang wajib, baik yang ditetapkan oleh Allah maupun oleh Rasulullah. Nah, maka dalam surat Al-Mu'minun itu disebutkan bahwa setelah orang beriman harus dibuktikan imannya dengan amal-amal soleh. Nah, apa amal soleh itu? Yang pertama, kata Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama adalah orang mukmin yang akan memperoleh keberuntungan, mereka yang khusyuk dalam sholatnya, mereka yang konsentrasi dalam melaksanakan sholatnya. Karena bisa aja orang nampak di permukaan dia sholat, tapi bisa jadi hatinya kemana-mana. Nah, itu namanya tidak khusyuk. Apalagi kalau dia ketika takbiratul ihram, dia tidak ingat apa yang dia akan lakukan, yang kita sebut dengan niat, ya itu udah nggak sah sholatnya gitu. Tapi kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dalam hatinya ingat apa yang dia akan lakukan, yang kita sebut niat, itu minimal itu sholatnya sudah sah, sudah gugur kewajiban dia, meskipun kemudian kesananya mungkin tidak fokus gitu. Nah, tapi kalau di takbiratul ihram aja nggak khusyuk, ya nggak sah gitu. Tapi idealnya supaya sholat itu berfungsi seperti apa yang Allah perintahkan, kan dalam Al-Quran Allah menyebutkan fungsi faidah sholat itu ada dua, ketika kita sholat dan di luar sholat. Ketika kita sholat, kata Allah, wa aqimis sholata li zikri, kan? Tegakkanlah sholat untuk mengingatku, yaitu konsentrasi tadi. Nah, sedangkan di luar sholat itu dampaknya, pengaruhnya dalam kehidupan kita. Apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Logikanya, kalau di dalam sholat aja dia lupa sedang apa dia, nah bagaimana mungkin itu bisa berdampak di luar sholat? Oleh karena itu maka diawali dengan sholat yang khusyuk, yang fokus, maka insya Allah akan berdampak dalam kehidupan kita di luar sholat itu. Nah, itu yang pertama. Jadi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yang kedua adalah agar orang mukmin memperoleh keberuntungan, mereka meninggalkan hal-hal yang lagau, hal-hal yang percuma, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan akhirat. Karena banyak sekali sekarang godaan dalam kehidupan kita ini, terutama media elektronik, yang membuat kita lalai, yang membuat kita lupa bahwa waktu itu sangat terbatas. Kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu ya tidak jauh-jauh lah, antara 60 sampai 70. Meskipun ada orang yang di atas usia itu, ya tapi kan kehidupannya sudah tidak normal lagi, fisiknya, kesehatan segala macam. Nah, oleh karena itu maka
semakin banyak bilangan usia kita, pada hakikatnya semakin kurang jatah hidup kita. Nah, seharusnya harus lebih baik dari kemarin ibadah-ibadah kita, karena bisa saja kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun usia tidak kematian tidak ditentukan oleh usia, tapi faktanya kebanyakan ya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka waktu yang sangat terbatas ini harus kita isi, harus kita manfaatkan dengan amal-amal soleh. Itu yang kedua. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kalau tadi yang pertama kaitannya dengan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Yang kedua adalah hablun nas binafsihi, hubungan manusia dengan dirinya. Yang ketiga adalah hablun minan nas, yaitu walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang mukmin yang akan memperoleh keberuntungan adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban zakatnya, berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Nah, ini udah menyangkut masalah kehidupan sosial yang dimana kita sebagai makhluk sosial harus tolong menolong dalam kebaikan. Nah, salah satu tolong menolong yang wajib itu ya zakat bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan, baik itu nisabnya maupun haulnya. Bahkan kalau tidak memenuhi haul dan nisab, kita juga sangat dianjurkan untuk bersedekah yang tanpa ada haul, tanpa ada nisab. Itu yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kemudian yang keempat adalah kaitannya dengan rumah tangga, membangun rumah tangga yang baik, yang dianjurkan oleh Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Seperti apa? Walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul ad. Agak panjang yang keempat. Yaitu orang mukmin yang akan memperoleh keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat, mereka yang menjaga, memelihara, melindungi hawa nafsu seksualnya, tidak disalurkan kecuali di tempat yang dihalalkan oleh Allah, yaitu istri-istri mereka, dan dulu ada yang disebut dengan hamba sahaya. Walladzina hum li furujihim hafizuna, mereka yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali pada pasangan-pasang mereka, au ma malakat aymanuhum, atau hamba sahaya mereka, fa innahum ghairu malumin. Kalau itu ya tidak dilarang, tidak dilarang untuk melakukannya. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun. Barang siapa yang melakukannya di luar itu, maka berarti dia sudah melanggar aturan-aturan syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang keempat. Itu kaitannya dengan rumah tangga, dengan keluarga kan. Kemudian berikutnya yang kelima adalah kaitannya dengan pemimpin, baik pemimpin dalam keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa dan umat. Nah, maka orang mukmin yang akan memperoleh keberuntungan di dalam kepemimpinan itu, mereka jujur, mereka menyampaikan apa yang mereka lakukan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang mukmin yang akan memperoleh keberuntungan dalam kehidupan kepemimpinannya, dalam masyarakat, dalam negara, dalam umat, mereka yang mengemban amanat sesuai dengan apa yang telah diwajibkan pada dirinya, dan juga mereka yang memenuhi janji-janjinya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang menjaga amanat dan melaksanakan janji-janjinya. Kita sebentar lagi kan ini ada pilpres, pilkada segala macam.
yang pasti udah akan penuh dengan janji-janji ya. Nah, kita jangan tergiur dengan janji-janji muluk yang bisa saja itu akan diingkari. Nah, orang mukmin yang atau pemimpin yang akan memperoleh keberuntungan ya tadi amanah yang ada di pundaknya itu dia wajib melaksanakannya sesuai dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemimpin. Nah, maka semakin tinggi kepemimpinan seorang, sebenarnya semakin berat tanggung jawabnya. Kalau RT ya tanggung jawabnya di lingkungan RT, terus RW lebih luas lagi, kemudian lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden. Wah, itu jangan dikira atau jangan dilihat enaknya aja, tapi tanggung jawabnya. Kalau bagi orang yang beriman itu ya semakin luas jabatan kita, tanggung jawabannya semakin berat kan. Nah, hanya orang-orang yang bodoh yang memaksakan untuk merebut kepemimpinan itu tanpa pikir panjang bagaimana nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah. Dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa manusia itu masuk kategori orang yang zalim dan orang yang tidak tahu diri dan kafir. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, tapi menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Maka dalam ayat itu Allah berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Nah, itu dua kata yang sangat berat itu. Jadi kata Allah, sesungguhnya kami telah tawarkan amanah ini, mengelola alam semesta ini kepada langit, bumi, gunung, tetapi semua nggak ada yang mau. Kenapa? Karena takut gagal, takut tidak amanah, takut khianat, fa asfaqna minha. Jadi takut, khawatir gagal gitu. Tetapi kemudian wahamalahal insan, justru manusia berebut gitu. Nah, bahkan yang tidak mampu pun, yang tidak punya kapasitas untuk memimpin itu juga dengan berbagai macam cara dia lakukan untuk bisa meraih kepemimpinan itu. Nah, orang yang seperti itu yang diingatkan oleh Allah, innahu zaluman jahula. Itu zalum. Zalim itu dari kata zalim. Kalau zalim ya aniaya, kezaliman biasa aja gitu. Tapi kalau zalim udah kebangetan. Zaluman jahula. Jahula itu dari jahil, bodoh, nggak tahu diri. Kalau jahula berarti kebangetan bodohnya. Nah itu sebagai orang yang beriman kita harus berpikir ke situ di dalam memimpin masyarakat, memimpin bangsa, memimpin umat. Jadi bukan sekedar enaknya saja yang kita lihat. Nah, maka dalam ayat tadi Allah menjelaskan salah satu ciri orang mukmin yang akan memperoleh keberuntungan adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu mereka yang amanah dalam memimpin, memenuhi janji-janjinya. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam adalah kembali lagi ke sholat. Karena kalau yang pertama tadi kan khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bisa aja orang dalam sehari sholat sekali khusyuk, misalnya. Tapi tidak cukup dia sholat yang wajib 5 waktu, tapi dilakukan 1 kali meskipun dengan penuh kekhusyuan. Maka ditegaskan pada poin berikutnya, ayat berikutnya adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Jadi sholat itu zamannya sholawat kan. Maka kalau yang pertama tadi karena sekali kan fokus untuk siap sholat, maka menggunakan walladzina hum qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim. Nah, sholat ya. Nah, jamak sholat itu adalah sholawat. Tapi dalam konsep kita, pemahaman kita, biasanya kalau kita sebut sholawat itu apa?
pada Nabi kan. Ya sebenarnya maknanya sama. Salat itu kan tadi artinya doa. Maka kalau banyak namanya solawat. Nah oleh karena itu maka salat juga yang 5 waktu itu dinamakan salat karena kan isinya banyak doa gitu. Maka jamaknya disebutnya solawat juga. Maka dibedakannya apa? Sholawatil maktubah. Jadi solawat apa? Solat-solat yang maktubah yang wajib itu. Nah maka orang mukmin yang akan memperoleh beruntungan, dia menjaga 5 solat dalam sehari itu. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Mereka yang menjaga, maksudnya tidak mengabaikan, tidak meninggalkan salat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Maka itulah kemudian ditutup rangkaian ayat tersebut. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Jadi mereka itulah tadi yang mempunyai ciri dalam kehidupan, baik kehidupan dia kepada Allah, hablum minallah melalui salatnya, hubungan dia kepada dirinya tadi melalui manfaatkan waktu yang sangat terbatas, kemudian juga hubungan dalam keluarga dibangun atas dasar yang sah melalui akdun nikah, kemudian yang keempat adalah menjaga, melaksanakan amanah-amanah dan melaksanakan janji-janjinya. Kemudian yang kelima adalah menjaga khusyuk, menjaga sholat-sholat 5 waktu. Maka jika itu sudah dilaksanakan, ulaika humul warisun. Dari warasah, jadi bahasa Indonesia waris. Mereka lah para pewaris. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah yang akan memperoleh surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Baginda Rasul yang bukan hanya syiar kita lakukan, itu salah satu saja sebagaimana firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar, simbol-simbol agama Allah, maka itu bagian dari takwa. Tapi lebih dari itu, dengan peringatan Maulid ini kita introspeksi diri. Apakah kita sudah menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah dan oleh Rasulullah untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, bukti kita cinta kepada Allah tidak sekedar lisan, tetapi juga dibuktikan dengan amal nyata. Maka tadi disebutkan bukti cinta kita kepada Allah, di samping kita membaca salawat seperti yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah, juga Allah memerintahkan kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu mengikuti jejak beliau, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Maka dengan cara itulah kita akan mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan ditempatkan bersama baginda Rasul kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu para jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Rasul yang jatuh pada hari ini 12 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Meskipun di masyarakat kita namanya Maulid dalam arti syiar tadi itu nggak pernah berhenti gitu. Beda dengan negara-negara Islam lain. Saya pernah tinggal di Mesir, di Saudi, di Sudan, yang namanya peringatan-peringatan itu ya pada hari haknya saja. Itu Maulid ya sekarang gitu. Kemudian misalnya Isra Mi'raj ya tepat 27 derajat. Tapi ya mungkin dikit itu bahwa momen-momen itu adalah sebagai kesempatan untuk mengingatkan ajaran baginda Rasul, meskipun biasanya porsinya itu sangat minim gitu. Nah oleh karena itu maka yang paling tepat adalah dengan peringatan Maulid ini kita introspeksi diri, apakah apa yang tadi kita sebutnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sudah kita laksanakan sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan ini kita gunakan momen untuk mengintrospek diri sehingga dalam sisa-sisa
hidup kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Allah melalui mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekira itu, barangkali masih ada waktu, silakan kalau ada yang ya silakan. Yang ingin saya tanyakan mengenai fikih salat, salat terutama salat berjamaah. Di dalam salat berjamaah ada saatnya imam membaca jahar sama maghrib, isya, sama subuh. Yang saya tanyakan menyangkuti makmumnya. Mengenai bacaan makmum kan, makmum harus mendengar, menghayati dan kalau bisa mengerti bacaan imam. Sedangkan makmum harus juga membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah, ayat juga. Jadi terjadi overlapping itu, Pak. Bagaimana itu caranya itu, Pak? Itu, Pak. Jadi yang selama ini yang menjadi pikiran itu. Ya, makasih. Bagus saya kira pertanyaannya. Jadi dalam sholat berjamaah itu kan ada imam, ada makmum. Nah, innama ju'ilal imam, imam itu jadikan untuk diikutikan, liyuqtada bihi atau kama qala. Jadi ada tata cara atau kaifiyah dalam berjamaah itu, bahwa makmum idealnya itu mendengarkan dan memahami bacaan imam. Nah, terus pertanyaannya gimana? Kan makmum juga ada keharusan untuk membaca seperti halnya imam, cuman cara yang berbeda, jahar atau sir. Kalau imam tentu jahar di waktu sholat jahar, sholat malam di malam hari, atau sir di waktu siang hari. Nah, saya kira ini yang oleh para ulama diajarkan kaifiyahnya. Oleh karena itu mengenai bacaan Fatihah misalnya, apa hukumnya baca surat Al-Fatihah bagi makmum ya, bagi makmum, dan apa caranya seperti apa. Nah, maka dalam rangka tadi mendengarkan apa yang dibaca oleh imam, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Ada yang berpendapat bahwa makmum itu tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, tapi ini pendapat minoritas. Artinya dia cukup mendengarkan apa yang dibaca imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Karena imam dijadikan imam untuk diikuti, maka dia tidak boleh berbarengan, apalagi mendahului kan. Makmum kalau mendahului bisa batal makmum salat. Nah, itu salah satu pendapat berdasarkan pada ayat Al-Qur'an, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan perhatian. Fastami'u lahu wa ansitu. Nah, itu ayat yang sebagian itu ditafsirkan di luar sholat. Jadi kalau kita mendengarkan Al-Quran dibacakan, maka harus kita perhatikan, kita dengarkan. Ini jangan kita kalau ada acara biasanya ada pembacaan ayat Al-Quran, tapi ketika ayat Al-Quran dibacakan pada ngobrol. Nah, itu menyalahi dari gimana? Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Nah, termasuk ada yang menafsir yang tadi, sehingga tidak membolehkan ketika imam membaca Al-Fatihah, kita juga baca Fatihah. Kita harus dengarkan bacaan imam. Nah, bagaimana supaya bisa mempertemukan nih antara bacaan imam yang harus kita dengarkan dan kita sebagai makmum yang menurut mayoritas mazhab, dari mazhab yang 4 itu, makmum pun wajib membaca Fatihah. Nah, tinggal tempatnya di mana gitu kan? Nah, tinggal tempatnya di mana? Supaya dua-duanya kena mendengarkan bacaan imam, terutama yang wajib ya. Yang wajib bacaan imam itu apa? Fatihah kan? Fatihah.
Nah, itu yang tadi oleh ulama yang mengatakan bahwa wajib mendengarkan bacaan imam, sehingga kemudian dia menyatakan makmum itu ya cukup mendengarkan bacaan. Tapi mayoritas ulama mengatakan wajib bagi makmum tetap membaca Fatihah, tapi tempatnya setelah imam usai membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena hukum membaca surat setelah Fatihah itu kan sunnah gitu. Nah, sehingga yang diwajibkan mendengarkan itu Fatihahnya. Nah, maka makmum membacanya setelah imam usai membaca Al-Fatihah dan ketika imam membaca surat. Karena alasannya kalau Fatihah itu wajib, sedangkan surat itu sunnah, sehingga hukumnya juga mendengarkan yang wajib ya wajib dan yang sunnah. Maka disitulah kemudian makmum membaca surat Al-Fatihah. Nah, dalam mazhab Syafi'i untuk bisa kena dua-duanya itu seperti apa? Artinya mendengarkan yang wajib tadi Fatihah dapat, kemudian mendengarkan yang sunnah juga dapat. Maka ada caranya. Itu bagi imam setelah dia baca Fatihah jangan langsung membaca surat. Nah, itu makanya jangan dikira kalau imam habis baca Fatihah amin kemudian agak lama diamnya, jangan lalu diingetin gitu kan. Nah, karena di situ memang dianjurkan ada jeda. Kira-kira si makmum itu bisa usai baca Fatihah gitu. Nah, sehingga nanti kira-kira makmum menurut perkiraan si imam ini udah selesai, baru dia baca surat. Nah, sehingga dua-duanya kena kan? Yang wajib tadi mendengarkan bacaan yang wajib yaitu Fatihah, makmum bisa. Kemudian yang sunnah pun dia bisa. Nah, itu cara untuk bisa kena dua-duanya. Nah, meskipun tadi kalaupun dia baca bareng-bareng imam atau langsung baca secara hukum ya sah gitu. Tapi kalau mau idealnya seperti itu. Nah, karena tadi ada yang mengatakan wajib itu mendengarkan membaca dan mendengarkan Fatihah, ada yang mengatakan sunnah. Tapi pada umumnya seperti itu. Jadi kaifiahnya, tekniknya yaitu ketika imam membaca surat Al-Fatihah maka makmum diam. Nah, diamnya itu apa? Ada yang mengatakan memang dia tidak wajib. Itu salah satu mazhab yaitu mazhab Abu Hanifah. Ada yang mengatakan bahwa tetap wajib tapi tempatnya nanti setelah imam membaca Fatihah dan melanjutkan dengan surat yang lain, karena beda hukumnya. Kalau Fatihah itu wajib maka dengarkannya wajib, dan sedangkan yang surah itu sunnah maka mendengarkan sunnah. Surat yang selain Fatihah itu sunnah sehingga dia bisa lakukan dan juga tidak. Nah, kalau mau sinkronkan keduanya tadi ada jeda, imam ketika usai membaca Fatihah ada jeda, ya kira-kira makmum selesai membaca Fatihah baru dia lakukan membaca dari surat yang lain. Nah, itu bisa ketemu. Nah, itu idealnya, afdolnya seperti itu. Kalau ingin baca itu al-iftitah bagaimana, Pak? Kalau iftitah kan di awal kan. Nah, artinya sebelum imam selesai kan itu juga sir kan. Baca Fatihah kira-kira sudah selesai kita baca doa iftitahnya gitu. Asal jangan jeda kita dengan imam itu terlalu jauh. Nah, ada yang disepakati semua bagi makmum yang masbuk bahwa dia tidak wajib baca Fatihah. Nah, itu sepakat semua. Nah, artinya tanpa dia membaca surat Al-Fatihah meskipun itu rukun, dia tetap sah sholatnya, yaitu orang yang sholatnya masbuk. Masbuk itu apa artinya? Orang masbuk itu orang yang terlambat bergabung dengan imam. Nah, contoh kasusnya misalnya ketika dia datang, kemudian imam dalam mau ruku atau dalam posisi ruku, maka orang yang datang itu dia bisa langsung bergabung dengan imam. Tapi jangan lupa, jangan ujuk-ujuk sampai langsung ruku kan. Nah, kenapa? Karena salah satu rukun itu kan di awal itu apa? Ada niat, ada takbiratul ihram kan. Nah, maka sebelum dia ruku itu harus takbiratul ihram. Karena di situ berarti ya Allahu Akbar. Itu kan ada 3 rukun kan?
Pertama niat, kedua takbir, yang ketiga berdiri kan. Nah, jadi kalau dia dari jauh udah langsung mau ruku aja, itu 3 ruku ditinggalkan. Termasuk yang salah satunya tadi Fatihah, tapi itu ada dalilnya. Kalau Fatihah, tapi yang 3 tadi, yaitu niat, takbir, kemudian berdiri tegak lurus, kemudian baru ruku. Nah, itu harus dilakukan. Nah, itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita datang kemudian imam dan jamaah yang lain dalam atau akan ruku dan dalam posisi ruku, kita harus takbir dulu, niat dulu, berdiri tegak dulu. Nah, kan singkat aja tuh, Allahu Akbar, langsung. Nah, langsung ikut ruku. Nah, di situ juga harus perhatikan. Sering kita melihat bahwa penerapan hadis masbuk tadi itu seringkali ada aturan yang dilanggar. Misalnya tadi yang pertama itu ya, dia langsung ruku tanpa takbir, tanpa niat, tanpa berdiri. Yang kedua itu kalau bahasa kita perwisan, artinya disebut dia masbuk kalau dia bersama imam rukunya minimal 1 kali tasbih. Jadi kalau tidak imam bangun dia ruku, baru mau ruku, itu sholatnya sah, tapi tidak dapat rakaat gitu. Nah, itu yang seringkali kita lihat orang lupa di situ. Karena dia merasa dia tadi masbuk udah ruku, meskipun imam udah bangun dia baru mau ruku. Nah, itu harus ingat itu kurang 1 rakaat itu. Nah, syaratnya dia membaca rakaat itu, imam masbuk itu, ya tadi di awal yang 3 tadi, niat, takbiratul ihram, berdiri, kemudian Fatihahnya itu yang dikecualikan. Itu boleh ditinggalkan, akan dijamin oleh imam. Tapi juga syarat berikutnya dia harus bersamaan ruku itu dengan imam minimal baca tasbih sekali. Tapi kalau dia perwis, artinya imamnya berdiri dia mau ruku, nah itu nggak dapat rakaat, sholatnya sah. Berarti dia harus nambah lagi gitu kan, sesuai dengan kekurangannya. Nah di situ yang kering kita perhatikan gitu. Mungkin juga kita pernah melakukannya. Nah, jangan sampai karena kita kepengen cepat selesai, tapi kemudian 1 rakaat hilang, berarti kan tidak sah. Nah itu saya kira 2 hal yang harus kita perhatikan supaya sholat kita tetap sah tadi. Yaitu yang pertama tadi, niat, takbir, dan berdiri tegak lurus, baru kemudian bergabung dengan imam yang sedang ruku. Itu pun kalau kita dapat bersamaan dengan imam, minimal baca subhanallah, sudah dapat. Tapi kalau berlawanan, kita baru mau ruku, imam udah bangun, nah itu ya nggak apa-apa kita ruku, tapi nggak terhitung rakaat. Dia harus tambah nanti sesuai dengan pada rakaat berapa dia bergabung. Nah itu yang seringkali kita perhatikan, orang karena malas menambah, menganggap dirinya udah cukup dengan ruku yang tidak bareng dengan imam. Nah ini saya kira hal-hal yang memang sering terjadi di dalam sholat berjamaah. Oleh karena itu kita ingatkan diri kita tuh, jangan sampai seperti itu. Jangan karena kepengen cepat kemudian 1 rakaat kurang gitu. Ya tambah gitu. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Ya silakan. Ya Pak Nur. Kaitannya sholat ya. Saya 2 kali ini. Bagaimana dengan ayat la taqrabu sholat wa antum sukara? Iya. Iya. Jangan yang tidak sholat berjamaah. Iya. Sampai dengar mengerti apa itu tidak. Karena mabuk aja belum tentu ngerti. Bacaan sholatnya gimana mabuk? Hukumnya gimana? Iya. Jadi itu ayat kan tentang pengharaman minuman keras secara gradual kan. Jadi salah satu hal yang buruk yang ada pada jahiliyah itu adalah mabuk-mabukan gitu. Jadi itu sudah mendarah daging di kalangan orang-orang Arab pada saat itu yang kita sebut dengan jahiliyah. Makanya Al-Quran ketika mengharamkan minum-minuman keras itu bertahap gitu. Yang pertama mengatakan bahwa haram itu minum-minuman keras itu ada manfaatnya. Tetapi manfaatnya itu madarat. Ada manfaat dan madarat, tapi madaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Maka pada saat itu orang mulai berpikir, wah ini kalau gitu kita jangan terus minum minuman keras kan, karena banyak madaratnya meskipun ada manfaatnya. Nah maka tahap berikutnya itu wala taqrabus shalah wa antum sukara. Karena orang biasanya kalau minum minuman keras mabuk gitu.
Maka ketika mabuk, dia nggak boleh sholat. Nggak sah sholat kan? Nah, itu artinya dalam ayat itu, kalau nggak mau sholat masih boleh gitu kan. Minum keras pada saat itu ya. Jangan dipikir sekarang begitu. Nah, pada saat itu ketika akan menetapkan hukum tentang minuman keras. Jadi wala taqrabus shalah wa antum sukara. Nah, kemudian setelah itu baru innamal khamru wal maisiru wal azzamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu. Nah, itu tegas sudah bahwa sesungguhnya minuman keras, mengadu nasib dengan anak panah, berjudi itu adalah perbuatan yang najis. Oleh karena itu wajib kalian jauhkan. Nah, itu ayat terakhir. Nah, mungkin ada yang menafsirkan tadi ini bahwa orang mabuk itu karena dia tidak sadarkan diri sehingga tidak wajib sholat, artinya pada saat dia mabuk, tetapi di luar itu dia dibolehkan. Ada yang menafsirkan berarti kita harus paham tentang bacaan-bacaan sholat. Kalau orang tidak mabuk berarti dia paham kan? Nah, mabuk tadi yang disebut dengan sukaro tadi itu, artinya kalau orang mabuk kan itu nggak ada kesadaran, nggak paham apa yang dia lakukan gitu. Nah, nggak paham apa yang dia lakukan. Maka salah satu syarat orang itu mukallaf, punya beban tanggung jawab, adalah kalau akalnya berfungsi, akalnya sehat. Namanya akil kan. Orang dikatakan mukallaf itu kalau ada 3 persyaratan: Islam, akil, balik kan. Itu dia orang Islam, akalnya sehat, kemudian sudah balik. Nah, sudah pada sampai usia tertentu di mana dia sudah mulai tanggung jawab. Nah, maka idealnya memang supaya sholat kita khusyuk, ya kita pahami apa yang kita baca itu. Makanya Imam Ghazali dalam Ihya-nya menyebutkan salah satu syarat supaya kita bisa khusyuk dalam sholat itu yang kata Allah dalam surat Al-Mu'minun tadi, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu adalah tadi dia memahami bacaan-bacaan sholat. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kalau begitu kita nggak paham sholat, kemudian sholat kita nggak sah? Nah, nggak begitu. Itu idealnya kalau dibilang gitu ya, al-afdol, karena itu yang bisa mendekatkan kepada kehusyuan dan juga tadi akan berdampak pada tujuan dari sholat itu. Wa aqimis sholata li zikri kan. Jadi kalau kita memfokuskan ketika kita membaca bacaan-bacaan sholat itu, kita ingat maknanya, maka itu akan mengantarkan kepada kehusyuan. Nah, itu idealnya abdulnya begitu. Nah, sedangkan kalau kita belum mampu, tapi harus akan kita nggak paham bacaan-bacaan sholat, secara hukum sholatnya sah, tapi kurang afdol karena tujuan sholat itu adalah li zikri, untuk mengingatku. Kecuali tadi yang biasa dibaca dua usollinya, dia nggak paham maknanya ketika Allahu Akbar, artinya kemana-mana. Nah, itu kan rukun. Nah, itu nggak bisa ditinggalkan. Tapi untuk memahami termasuk Fatihah yang wajib dan juga surat yang lain, bacaan lain, itu adalah afdoliyah, tidak merupakan persyaratan sahnya sholat. Tapi idealnya, afdolnya ya harus seperti itu, karena itu yang bisa mengantarkan kepada kehusyuan. Wallahu a'lam. Ya. Karena doa ini telah diwakilkan. Iya. Saya baca atau karena baca. Iya. Di kitab Tarikh Taqdim. Iya. Di tadi ini wahdi. Terus dia bilang jangan melonjorin kaki. Saya kaget. Saya kalau baca buku saya iya. 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 Terus kedua apa yang terjadi dibaca? Apabila didengarkan firman Allah maka jangan. Bagaimana kalau ada ceramah, pengajian, di mana itu ngobrol. Itu kalau saya itu nggak betah kalau dapat sengaja ngobrol, dari burung di malam ini. Ini ngobrol itu saya cuma status hukumnya. Iya. Status hukumnya. Iya. Ya, pertama kitab Ta'lim itu kan etika adab dalam belajar. Ta'limul muta'allim. Jadi muta'allim itu orang yang belajar.
Jadi bagaimana etika adab orang yang belajar. Jadi dalam kitab itu memang adab etika belajar itu sangat diperhatikan. Bahkan kalau kita baca misalnya, kalau kita meletakkan buku-buku itu ada prioritasnya. Kan buku itu ada Al-Quran, hadis, ada kitab-kitab biasa, kitab kuning seperti ini, ada buku biasa. Nah, itu dalam itu harus Al-Quran itu harus paling atas gitu kan. Kalaupun ditumpuk gitu, kemudian hadis, kemudian kitab ini, nah itu namanya adab etika, ihtiraman gitu. Termasuk tadi, kalau kita ngaji Al-Quran misalnya nggak boleh ditaruh di bawah dengkul kita kan. Ya paling gede di atas paha kita, makanya ada lekar gitu. Nah, termasuk tadi belonjor ke arah kiblat itu juga dilarang gitu. Itu bukan berarti haram gitu kan, tapi dia etika, adab. Jadi belonjoran kaki kita ke arah kiblat. Itu salah satu etika. Nah, sedangkan tadi jelas kan? Pertama, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kemudian ada ayat idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imana. Nah, maka ayat yang kedua ini apabila dibacakan ayat Allah maka bertambah imannya, itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak melaksanakan ayat tadi. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, dengerin dan perhatikan. Nah, itu wajib. Makanya tadi dalam sholat itu ada yang mengatakan makmum wajib mendengar bacaan Al-Quran, khususnya yang wajib yaitu Al-Fatihah. Nah, ini memang tradisi yang buruk saya kira. Itu bukan orang awam yang melakukan. Ketika orang baca Quran, dia ngobrol, ustadz gitu kan. Makanya ustadz itu sebenarnya jangan dikumpulin dalam satu tempat. Karena biasanya ngobrol juga gitu kan. Iya, jadi orang ceramah, orang apa, bahkan yang tadi paling parah itu ketika ayat Al-Quran dibacakan. Kan jelas tadi kan. Termasuk juga dalam menyambut tamu. Kadang-kadang kita juga nggak tahu etika gitu. Orang lagi baca Quran, ada tamu, pembesar, apa penceramah, itu semua bangun kan. Nah itu kan jadi mengabaikan Al-Quran. Nah itu bertentangan dengan Al-Quran. Jadi cukuplah panitia yang menyambut tamu itu gitu. Jangan semuanya pada bangun terus orang baca Quran diabaikan gitu. Nah ini saya kira otokritik yang harus kita lakukan, baik secara individu maupun kolektif itu. Kadang-kadang kita nggak bisa menempatkan mana yang prioritas, skala prioritas dengan hal-hal yang biasa itu. Nah tadi jelas itu. Jadi orang yang mengabaikan bacaan Al-Quran, ya jelas kan tadi. Seharusnya kan ayat yang kedua tadi tuliyat alaihimul Quran zadatum imana kan. Dan bagaimana dia bisa bertambah imamnya, dengerin aja kagak. Apalagi pahamnya gitu. Nah itu saya kira menjadi otokritik kita buat diri kita, buat jamaah kita, supaya hal-hal yang kelihatannya mungkin orang sepele gitu kan, tapi ayat Al-Quran sudah jelas tadi mengandung. Termasuk juga gini, di masyarakat itu kalau orang salah baca rawi gitu kan, itu pada ribut gitu kan, salah makharijul hurufnya, panjang pendeknya. Padahal kan itu cerita biasa gitu. Tapi ketika orang salah baca Quran segala macam, misalnya makharijul huruf, itu cuek aja kan. Itu kan kebolak-balik gitu kan. Dimana baik itu Al-Quran, hadis yang menjadi sumber hukum, ya kadang-kadang di nomor 2 kan ketimbang yang tradisi tadi. Misalnya baca rawi kan orang-orang yang ada hafal itu tahu persis mana panjang pendek lagu segala macam. Itu kadang-kadang langsung dikritisi gitu. Sedangkan kalau Al-Quran, hadis kadang-kadang dibiarin. Nah itu saya kira memang kita harus berani ke situ, mengkritisi diri kita sendiri, jamaah kita, hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai, tidak secara proporsional gitu. Mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang harus tidak, mana yang skala prioritas, mana yang nomor 2. Saya kira itu. Wallahu a'lam bimuradi. Ya silakan. Kita gampang ngomong cinta kepada Rasul. Padahal cinta Rasul adalah wajib untuk karena tidak beriman sebelum mencintai Rasul. Yeah. Nah, buktinya itu
apa gitu. Kalau zaman Rasulullah itu kan sahabat memberikan 10 harta dan nyawanya kepada Rasulullah. Nah kalau zaman sekarang itu prakteknya gimana? Dan satu lagi, kalau zaman Rasul mereka ada figur dari Rasulullah langsung. Kalau zaman sekarang, terutama ada orang ingin menyerahkan harta dan nyawanya pada siapa? Kan kalau ulama memang orang satu lagi ya. Ulamanya itu banyak. Kira-kira ulama yang seperti apa yang umpamanya ada Jinnah Rasul itu ini mengikuti apa yang diajarkan oleh. Iya. Yang pertama tadi sih kurang jelas itu apa inti pertanyaan pertama tadi? Bukti ya. Oke, saya ingat. Jadi bukti cinta kita kepada Rasul kan? Karena tadi Rasulullah mengatakan la yu'minu walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Dalam riwayat lain min nafsihi wa malihi. Jadi demi zat yang nyawaku ada di tangannya, seseorang tidak dianggap beriman sampai dia mencintai aku melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia. Dalam riwayat lain melebihi cintanya kepada hartanya, kepada dirinya. Baru dia dianggap mencintai Rasul. Nah, caranya seperti apa? Ya, kalau pada zaman Rasul dia kan bisa datang, bisa memberi ini, melakukan segala macam. Nah, tadi firman Allah kan dalam surat Ali Imran 31-32, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa atiur rasul. Qul atiullaha war rasul, ya, atiunya di depan saya. Qul atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, jadi bukti cinta kita kepada Rasulullah saat ini, karena kita sudah tidak melihat sosok beliau secara langsung, maka beliau mengatakan taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnati. Jadi meskipun beliau sudah enggak ada, tapi beliau dalam pesannya menyatakan aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, wa sunnat Rasulullah, dan hadis. Sehingga bukti kecintaan kita saat ini kepada Rasulullah, yaitu tadi dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, akhlaknya, ibadahnya, dan berbagai aspek kehidupan. Di samping tadi juga bersalawat kepada baginda Rasul. Jadi gampang sebenarnya bukti cinta dengan lisan. Tadi kita banyak salawat, dan perbuatan ya tadi mengikuti jejak Rasul baik dalam ibadah maupun dalam bermuamalah. Nah, itu bukti cinta kepada baginda Rasulullah SAW sesuai dengan ayat dan hadis tadi. Kemudian berikutnya yang kedua tadi tentang figur yang ya, kalau pada zaman Rasul ada figurnya kan, ada sosoknya. Nah, maka tadi sudah sampaikan, kemudian Rasulullah sudah tidak ada, itu bukan berarti kita tidak bisa mengikuti jejaknya. Tadi juga disampaikan hadis Rasul, al ulama'u warasatul anbiya. Jadi para ulama itu adalah penerus para nabi. Jadi ajaran-ajaran nabi, karena mereka juga para nabi dan rasul adalah manusia biasa, pasti juga akan kembali kepada Allah, tapi ajarannya tetap berlaku. Apalagi risalah Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan khatamul anbiya wal mursalin, maka ajaran itu sholihun likulli zamanin wa makanin. Jadi dia pantas, layak, cocok di sepanjang zaman sampai akhir kiamat nanti, dan juga di berbagai tempat. Nah, yang menjadi
suri toladan kita, contoh kita, role model kita saat ini siapa? Itu para ulama. Dan ulama tadi kan banyak modelnya, banyak karakter juga berbeda satu sama lain. Nah, maka mana yang kita ikuti? Maka kata Rasulullah apa? Ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Jadi para sahabatku itu generasi kedua setelah Rasulullah atau generasi pertama setelah Rasulullah SAW, kata beliau, para sahabat itu bagaikan bintang-bintang di langit. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Manapun yang kalian ikuti, maka kalian akan selamat. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah kita tahu orang yang sangat dekat kepada Rasulullah, orang yang tahu bagaimana perilaku Rasulullah, maka mereka lah yang mengimplementasikan itu dalam kehidupan, sehingga sahabat manapun yang diikuti maka akan selamat. Nah, kemudian generasi berikut kan yang disebut tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan kemudian setelah itu sampai kepada ulama. Nah, ulama mana yang kita layak ikuti? Ya tadi, ulama yang memiliki kriteria pewaris para nabi. Berarti ulama yang menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, sebagai suri teladan. Nah, tentu itu mungkin orang melihatnya relatif gitu antara satu ulama dengan lain. Tapi apa yang kita yakini, selama dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, manapun dari mereka kita ikuti, insya Allah akan selamat. Saya kira gitu, karena penilaian kita, ukuran kita tidak lain, yaitu tadi orang-orang yang kata Rasulullah, siapa yang mengikuti sunnahlu, itulah yang kita layak untuk ikuti. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fa'na karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.